Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadam Zulfa Alwi, NIM di 04190047, berasal dari kelas Penjas A semester 4. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan anak didik. Hakikat anak didik. Hakikat anak didik adalah manusia dengan segala dimensinya, seperti diuraikan oleh berbagai pandangan mengenai manusia seperti pembahasan sebelumnya. Siswa atau anak didik adalah suatu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam kegiatan interaksi edukatif. Berikutnya, anak didik sebagai subjek belajar. Siswa atau anak didik adalah suatu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam kegiatan interaksi edukatif. Oleh karena itu, ia dijadikan sebagai pokok persoalan dalam pembelajaran dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran. Karena siswa yang ini meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mempercayainya secara optimal, mereka merupakan faktor penentu yang memiliki tuntunan yang mempengaruhi segala sesuatu dalam pengeluaran mencapai tujuan belajar. Jadi dalam proses belajar mengajar, komponen yang lain seperti bahan apa yang diperlukan, bagaimana cara yang tepat untuk bertindak, alat fasilitas apa yang cocok untuk dan mendukung. Kesempurnaan itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Hakikat anak didik sebagai manusia. Sebelum mempelajari secara khusus mengenai anak didik sebagai subjek didik, perlu kiranya melihat diri anak didik itu sebagai manusia. Dengan kata lain, kita perlu mengetahui tentang hakikat manusia. Dalam ini ada beberapa pandangan mengenai hakikat manusia, yaitu yang pertama, pandangan psikoanalitik. Para psikoanalitik beranggapan bahwa manusia pada hakikatnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat insting. Oleh karena itu, beberapa anak didik tidak bisa diberi masukan dikarenakan tidak ada kemauan dalam dirinya sendiri. Pandangan kedua yaitu pandangan humanistik. Roger merupakan tokoh dari pandangan humanistik, berpendapat bahwa manusia itu memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya sebagai tujuan yang positif. Itu pandangan yang ketiga. Pandangan ketiga adalah pandangan Martin Buber. Pandangan Martin Buber berpendapat bahwa hakikatnya manusia itu tidak dapat dikaitkan ini atau itu. Manusia merupakan suatu keberadaan berpotensi dalam dihadapkan sebagai sesuatu kemestaan alam, sehingga manusia itu terbatas. Kemudian yang keempat, pandangan behavioristik. Pandangan dari kaum behavioristik pada dasarnya menganggap bahwa manusia itu sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Dikontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar, yaitu faktor lingkungan yang merupakan penentu tunggal dari tingkah laku manusia tersebut. Kemudian pengembangan individu karakteristik siswa. Siswa individu yang kompleks sehingga harus dikembangkan. Perkembangan menggambarkan perubahan kualitas dan abilitas dari seseorang, yakni adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi, dan efisien. Perkembangan bersifat keseluruhan, misalnya perkembangan intelektual, emosional, dan spiritual yang ketiganya saling berhubungan. Perkembangan itu umumnya berjalan lambat, karena itu guru harus memperhatikan dengan teliti dan tidak melihat hanya pada pertumbuhan fisik saja, karena pertumbuhan belum tentu sejalan dengan perkembangan. Demikian
presentasi dari saya ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.